sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Wahida Nur Agustina. Saya seorang guru di SMA Negeri 2 Kudus. Kali ini saya akan membawakan materi substansi genetika di kelas 12 fase F. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk memahami konsep dasar substansi genetika, misalnya DNA, RNA, gen, kromosom, dan kode genetik. Kemudian berikutnya untuk menganalisis struktur dan fungsi materi genetik dalam proses pewarisan sifat serta replikasi DNA, baik berupa genomnya, variasi, mutasi genetik, serta seleksi alam. Dan yang berikutnya adalah dapat mengembangkan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Struktur nukleotida, komponen penyusun DNA dan RNA ini berupa gula pentosa, kemudian basa nitrogen, serta satu lagi gugus fosfat. Kemudian struktur DNA ini susunannya berupa rantai double helix dengan pasangan basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Serta DNA ini berfungsi sebagai pembawa informasi genetika. Struktur RNA sendiri ini ada dua jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, serta rRNA. 3 ya. Struktur primer dan struktur sekunder dari RNA serta peranannya di dalam sintesis protein. Unsur DNA dan RNA tadi ada 3 ya, gula pentosa, gugus fosfat, basa nitrogen, yaitu berupa pirin dan pirimidin. Nah, ini merupakan perbedaan DNA maupun RNA, meliputi strukturnya. Ya, kalau DNA double helix, RNA rantai tunggal. Gula, komponen gulanya DNA deoksiribosa, RNA ribosa. Basa nitrogennya untuk purin sama-sama adenin guanin, tetapi pirimidinnya yang DNA ini memiliki timin dan sitosin, sementara RNA memiliki urasil dan sitosin. Letaknya kalau DNA di inti, di mitokondria dan kloroplas, sedangkan RNA selain di inti, sitoplasma juga ada ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Kalau kita bicara tentang jumlahnya, maka DNA ini jumlahnya dia selalu tetap, sementara RNA akan berubah-ubah. Nah, ini beberapa persamaannya, yaitu asam nukleat penyusunnya, kemudian komponen nukleotidanya tadi ada 3 macam ya, gula pentosa, kemudian fosfat, dan satu lagi basa nitrogen. Kemudian kode genetik yang dimiliki serta peranannya di dalam kehidupan sel. Gen sendiri merupakan unit terkecil dari pembawa sifat herediter. Kemudian kromosom ini merupakan struktur pembawa gen, di mana jenis-jenis kromosom ada 2, yaitu autosom atau kromosom tubuh dan gonosom atau kromosom kelamin. Lalu hubungan dengan kromosom yaitu adanya alel, lokus gen, serta hubungannya dengan sifat-sifat fenotip. Replikasi DNA sendiri ini terjadinya proses penggandaan DNA dengan enzim-enzim yang terlibat yaitu helikase, kemudian DNA polimerase, dan ligase. Replikasi ini penting sekali bagi makhluk hidup yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Lalu ekspresi genetika ini meliputi transkripsi serta translasi dan nanti regulasi pada ekspresi gennya. Mungkin juga akan terjadi mutasi, yaitu perubahan pada materi genetik, di mana jenis-jenis mutasi ini ada yang bermutasi pada gennya, ada yang pada kromosom maupun genomnya. Dampak dari mutasi ini bisa menguntungkan, merugikan, maupun netral. Rekombinasi genetik ini merupakan proses pertukaran materi genetika, di mana mekanisme rekombinasinya bisa melalui proses crossing over, konjugasi, dan transduksi. Rekombinasi genetika ini juga penting karena sebagai sumber variasi genetika dan evolusi. Merupakan kode-kode genetik ini yaitu kumpulan kodon atau triplet dari basa nitrogen yang nantinya akan mengkode asam amino, di mana sifatnya ini universal, tidak ambigu, dan mengalami degenerasi. Berikutnya adalah ekspresi genetika. Ini bisa kita lihat adanya sel, kemudian di dalam inti sel ada kita jumpai nukleus atau intinya, kemudian kita jumpai adanya kromosom, kumpulan kromosom, dan DNA-nya. Nah, genom itu sendiri merupakan materi yang lengkap, materi genetik yang lengkap dari suatu organisme, di mana materi ini terdiri dari DNA yang nantinya membawa informasi genetika organisme, termasuk diantaranya urutan pengkode dan non-pengkode.
Genom di dalam organisme bisa kita jumpai, baik di dalam tubuh organisme eukariotik maupun prokariotik. Misalnya kalau genom, kita memiliki beberapa perbedaan antara satu dengan yang lain, yaitu mungkin warna mata, kemudian ukuran mata, bentuk rambut, dan lain-lain. Variasi ini merupakan perbedaan di dalam karakteristiknya pada populasi dari spesies. Ada variasi genetik dan variasi lingkungan. Nah, ini kalau kita lihat faktor-faktor genetis yaitu berupa warna rambut, kemudian kelainan keturunan, golongan darah, jenis kelamin. Sementara faktor lingkungan ini contohnya aksen, kemudian potongan rambut, dan tindih pada tubuh. Dan faktor yang mempengaruhi atau dipengaruhi antara genetik dan lingkungan biasanya tinggi badan serta berat badan. Mutasi genetik ini merupakan salah satu cara terjadinya variasi genetik melalui mutasi genetik. Kemudian catatan mengenai mutasi genetik contohnya ini pada sapi. Sapi ini ada yang mengalami bintik-bintik pada kulitnya. Di sini dia berfungsi untuk melindungi atau menghalangi dari hinggapnya lalat. Lalu seleksi alam, ini merupakan mekanisme di mana organisme yang cocok dengan lingkungannya dapat survive dan nantinya bisa bereproduksi. Nah, seleksi alam sendiri telah dijelaskan oleh Darwin dalam contohnya pada revolusi industri dan ngengat putih dan ngengat hitam. Demikian juga dengan penelitiannya Darwin tentang burung finch. Jadi ulasannya, genom merupakan atau ringkasannya, genom merupakan materi genetik yang lengkap dari suatu organisme. Sementara variasi adalah perbedaan karakteristik dalam suatu populasi. Mutasi genetik terjadi ketika kode genetik pada suatu gen menjadi tidak sama atau menjadi rusak sehingga gennya salah diwariskan. Dan seleksi alam ini merupakan mekanisme di mana organisme lebih cocok dengan lingkungannya dapat hidup dan bereproduksi. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian. Terima kasih.